dengerin lagu yang akan nanti kita nyanyikan. Oh iya. Wah, sudah waktunya ibadah sekolah minggu. Iya. Ayo Lose, kita Ayo. mau ketemu adik-adik. Ayo kita sama-sama. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Yesusku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Lose, adik-adik tadi nyanyinya dengan semangat. Iya. Iya, karena adik-adik mempunyai Yesus di dalam hidupnya. Iya. Dan Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Iya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang hidup. Hanya kepadanya kita beribadah. Nah, sekarang adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memelihara saya. Terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu tinggi, lebih tinggi dari langit, Lebih dalam dari lautan. Lebih lebar daripada mengelilingi bumi. Nah, sekarang kita sama-sama pujikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh
Yesus menyertai kita setiap hari. Sekarang kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Stop! Ada apa Lause? Ada lubang Lause di depan. lubang. Kita enggak usah khawatir Lause, kita akan lompat sama-sama. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Adik-adik di rumah juga ikut lompat ya. Lause hitung sama-sama. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Stop! Ada apa lagi Lause Yongyong? Ada terowongan Lause. Oh, terowongan. Gelap. Iya, kita harus masuki terowongan itu. Iya. Tapi Jadi enggak usah gimana? takut, enggak usah takut Gimana? karena Tuhan Yesus menyertai kita. Adik-adik ikut ya masuk terowongan, jalannya sambil jongkok. Oh, jongkok. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, Serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore! Kita sudah keluar dari terowongan loh, Tuhan Yesus menyertai kita dalam suka dan duka. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur kita dapat memberikan persembahan dengan mengucap syukur karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, anak-anak bisa memberikan persembahan melalui scan QR di bawah ini. Papa dan mama kalian pasti akan menolong kalian. Ya, adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Lalu beri kesempatan sekarang ya. Sudah selesai? Yesus Sandra akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Kami mengucap syukur apa yang bisa kami beri. Tuhan tahu setiap kami. Kami memberi menurut bagian kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati Papa Mama sampai saat ini. Kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Hadi. Kita minta tolong oleh Allah Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Kita bersama-sama pujikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam
Biarlah Roh Kudus ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita pujikan bahasa Inggrisnya. Shalom anak-anak dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya di rumah? Bebek saja bukan? Saya harap kalian bebek saja di rumah ya. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kalian berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tidak usah ikuti Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun melalui online Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga Lose Hadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya Lose ingin bertanya terlebih dahulu. Siapakah di antara anak-anak yang ada di rumah yang pernah mendapat janji dari orang tua kalian? Apakah ada? Ada yang pernah? Angkat tangan. Oh, ternyata banyak juga ya. Ya, Lose sebenarnya juga pernah mendapat janji dari orang tuanya Lose. Waktu seumuran kalian, papanya Lose pernah janji begini sama Lose. Kalau ulangannya Lose dapat 100, setiap kali ulangannya Lose dapat 100, apapun subjeknya, apapun mata pelajarannya, Lose akan diberikan es krim sama papanya Lose. Wow, ada yang suka es krim di sini? Ya, Lose juga suka es krim. Jadi Lose dengan semangat sekali belajar. Lose belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika besok ada ulangan, Lose serius belajarnya. Jadi ketika besok ulangan, Lose bisa mengerjakan dengan baik. Dan ketika Lose dapat hasilnya, ya dapatnya 99. Tapi Lose berpikir, kan cuma selisih 1 dari 100. Jadi Lose pulang membawa hasil ulangannya Lose kepada papanya Lose. Papa lihat nih, ulangan saya dapat 100. Papanya Lose langsung memuji Lose. Wah, hebat kamu ya, pintar. Dapat 99, bagus sekali. Terus Lose tanya sama papanya Lose, "Pak, dapat es krim gak?" Jawabannya Papa Lose apa?
Enggak, kan janjinya 100. Langsung Lose, iya ya, kan janjinya 100. Oke, enggak apa-apa. Lose belajar lagi dengan giat dan sungguh-sungguh. Dapatnya 99 lagi. Aduh, selisih 1. Belajar lagi dengan giat. Dapatnya 98 loh. Kok malah tambah selisih 2. Aduh, akhirnya Lose terus belajar sehingga akhirnya Lose dapat 100. Wow, luar biasa. Lose langsung bawa ini kepada papanya Lose. Papa lihat saya dapat 100. Papanya Lose lihat, wow, pinter sekali kamu bisa dapat 100. Kemudian Lose bilang langsung sama papanya Lose, "Pak, jangan lupa ya es krimnya." Papanya Lose bilang, "Oke, nanti malam kita beli es krim ya." Wah, Lose sangat senang sekali. Malamnya papanya Lose belikan Lose es krim. Wow, Lose sangat senang sekali. Kenapa senang anak-anak? Karena papanya Lose menepati janjinya. Jadi yang namanya janji harus ditepati ya anak-anak. Demikian juga dengan Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan memberikan roh penolong kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Alkitab digambarkan dengan burung merpati atau bisa juga digambarkan sebagai lidah-lidah api. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut ya. Begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan memberikan bukti kepada para muridnya bahwa Yesus benar-benar hidup. Loh, maksudnya apa Lose? Begini anak-anak. Sejak zaman dulu, lebih tepatnya sejak zaman Adam dan Hawa, sampai saat ini, sampai tahun 2020 ini, tidak ada satupun manusia yang benar-benar mati kemudian bangkit kembali. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus memberikan bukti kepada para muridnya bahwa ia benar-benar hidup. Tidak hanya itu aja anak-anak. Tuhan Yesus selama 40 hari mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan di akhir hari yang ke-40, lebih tepatnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi keluar kota Yerusalem. Kemudian selama perjalanan menuju keluar kota itu, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem terlebih dahulu. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus. Setelah menyampaikan pesan itu, Tuhan Yesus memberikan pesan yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga, yang kita kenal dengan Aman Agung. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan terakhir itu, Tuhan Yesus memberkati mereka. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Alias para muridnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus terangkat ke surga. Mereka begitu senang melihat Yesus kembali kepada Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian para muridnya kembali ke Yerusalem sesuai dengan pesan yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus.
Mereka menunggu di Yerusalem, menunggu janji dari Tuhan Yesus. Sampai tibalah hari yang namanya Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari perayanya orang Yahudi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang laki-lakinya Yahudi, semua berkumpul di Yerusalem. Termasuk para murid Tuhan Yesus. Tidak hanya orang Yahudi saja. Juga semua orang dari seluruh penjuru bumi yang percaya kepada ajaran agama Yahudi juga datang di Yerusalem. Nah, tiba-tiba pada waktu itu turunlah dari langit suatu tanda seperti angin tiupan angin keras. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran kemudian hinggap kepada para murid Tuhan Yesus. Itulah Roh Kudus. Ketika murid-murid mendapatkan Roh Kudus, mereka mampu bernubuat, mereka mampu berkata-kata dalam bahasa asing yang mana mereka belum pernah belajar sebelumnya. Maksudnya apa? Seperti yang Yesus katakan, pada hari raya Pentakosta, selain orang Yahudi, banyak orang dari macam suku bangsa yang percaya pada agama Yahudi, yang percaya kepada Allah Israel, datang berkumpul di sana. Mereka adalah orang Frigia, mereka adalah orang Mesopotamia, mereka adalah orang Mesir, orang Ethiopia, orang Media, dan masih banyak lagi. Dan mereka masing-masing bisa mendengar perkataan dari para rasul itu dalam bahasa mereka. Misalnya, orang Media bisa mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa Media. Orang Mesir bisa mendengar perkataan para rasul dalam bahasa Mesir. Loh, kok bisa seperti itu loh? Ya, itulah kuasa Roh Kudus. Gara-gara itulah membuat orang banyak termangu-mangu dan terheran-heran. Kok bisa ya mereka seperti itu padahal mereka tidak pernah belajar bahasa asing sebelumnya. Sampai-sampai ada orang yang menyindir para rasul. Mereka menyindir begini, jangan-jangan para rasul itu mabuk oleh anggur manis. Mendengar hal itu, Petrus langsung bangkit dan berbicara kepada orang banyak. Petrus membantah apa yang dikatakan oleh orang banyak itu. Petrus berkata, tidak, orang-orang ini tidak mabuk. Sebab hari masih jam 9 pagi. Biasanya kalau mabuk di malam hari. Ini loh masih jam 9 pagi. Jadi mereka tidak mabuk. Tidak berhenti sampai sana, adik-adik, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Rasul Petrus juga memberitakan tentang Injil Kristus. Memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang mati di atas kayu salib. Dikuburkan. Dan 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata apa? Kami ini saksi. Kami adalah saksi hidup tentang Yesus. Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Yesus itulah yang disalibkan oleh orang Yahudi di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada kami. Dan kami inilah saksinya yang sudah melihat Yesus bangkit. Banyak bukti yang sudah Yesus tunjukkan kepada kami. Kamilah saksinya. Tidak berhenti sampai sana. Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kami selama 40 hari.
tentang kerajaan Allah. Dan di akhir dari semuanya itu, kami juga saksi yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itulah salah satu khotbah dari Petrus. Mendengar hal itu, banyak sekali orang banyak itu langsung, oh begitu ya, terus kami harus berbuat apa? Rasul Petrus langsung mengajukan tantangan pada orang banyak itu. Bertobatlah kamu dan terimalah Yesus sebagai juru selamat kalian. Dan adik-adik tahu, anak-anak tahu, setelah mendapat tantangan dari Rasul Petrus seperti itu, banyak orang yang ada di sana menyerahkan diri, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus. Anak-anak tahu ada berapa banyak orang yang bertobat pada waktu itu? Ada 3.000 orang. 3.000 orang bertobat. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Inilah kuasa dari Roh Kudus, adik-adik. Jadi kita bisa lihat ya, ketika orang itu menerima Tuhan Yesus, secara otomatis di dalam diri orang itu sudah ada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus membuat para rasul bisa berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya mereka tidak pernah pelajari. Itu kuasa Roh Kudus, adik-adik. Tidak hanya itu saja. Dengan kuasa Roh Kudus membuat Petrus berani berbicara di depan orang banyak. Dan dengan kuasa Roh Kudus memampukan orang banyak itu setelah mendengar khotbah Petrus menjadi bertobat. Jadi anak-anak dikasihi oleh Tuhan, maukah anak-anak sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Kalau kalian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, otomatis Roh Kudus ada di dalam diri kalian. Roh Kudus inilah yang nanti akan mengubahkan hidup kalian. Jadi jika ada seorang anak yang dulunya suka marah-marah misalnya, setelah menerima Tuhan Yesus, dia menerima juga Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan mengubah hidup anak ini. Sehingga yang dulunya marah-marah menjadi tidak marah-marah lagi. Yang dulunya gak berani memberitakan Injil, sekarang berani memberitakan Injil. Pertanyaannya, dosa tanya lagi kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Sudahkah adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Jika belum, dosa tantang kalian, terimalah Yesus sebagai juru selamat kalian. Dan kalau kalian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian, kalian akan otomatis menerima Roh Kudus. Siapkah kalian dipimpin oleh Roh Kudus untuk diubahkan hidup kalian? Kalau kalian menjawab, iya Lose, saya mau. Bagi anak-anak yang mau, silakan taruh tangan kalian seperti ini di dada kalian. Lose akan berdoa untuk kalian. Sekali lagi Lose tanya kepada anak-anak yang ada di rumah. Apakah kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian? Apakah kalian siap diubahkan hidup kalian oleh Roh Kudus? Kalau kalian siap, silakan taruh tangan kalian di dada kalian seperti ini. Saya akan berdoa untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
bagaimana Engkau memberikan janjimu kepada para murid-Mu, memberikan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mau menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat kami. Kami mau Tuhan, supaya hidup kami diubahkan oleh Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa dengan rendah hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Pimpin kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, inilah seru doa hamba-Mu Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak sudah mengangkat tangannya dan mau menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengubahkan hidup mereka Tuhan. Tuhan pimpin anak-anak ini, pakai anak-anak ini walaupun masih muda, bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak ini Tuhan. Juga untuk anak-anak yang sudah mendengarkan Tuhan, cerita ini Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga boleh Tuhan gerakan hatinya untuk menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Pakai mereka Tuhan, ubahlah mereka melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak dikasih Tuhan, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini yang tadi sudah Lose ceritakan di cerita yang tadi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Silakan ditampilin ayatnya. Nah, ini ada gerakannya ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengikuti Lose ya gerakannya ya. Siap? Kisah Para Rasul 1. Siap? Ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Gimana? Gampang kan anak-anak dikasih oleh Tuhan? Ada hafalannya? Gerakannya gampang juga kan? Oke, kita ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya ya. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, gimana anak-anak? Sudah hafal? Ada yang mau nyoba menghafalkan ayat hafalan? Nah, tentu kalian bertanya, Lose gimana caranya saya mau menghafal ayat hafalan? Caranya gampang. Begini caranya. Di operator komputernya Lose ini sudah ada data anak sekolah minggu. Lose akan mengacak secara sistem supaya bisa mendapatkan satu anak untuk menghafalkan ayat hafalan. Nanti Lose akan telepon ke anak tersebut. Oke? Siap-siap yang sudah hafal ya. Lose akan telepon kalian. Sekarang Lose akan minta tolong operator untuk mengacak ya. Operator silakan diacak. Kalau sudah silakan tampilin. Ah, itu dia fotonya. Ternyata yang dapat adalah Juan. Oke Juan, sudah siap ya? Sekarang Lose akan telepon Juan ya. Oke, silakan Juan ditelepon. Halo. Halo Juan. Iya. Juan, ini Lose Hadi. Iya Lose. Juan sudah hafal ayat hafalan? Sudah Lose. Oke, kalau begitu bisa tes Juan ya. Iya Lose. Oke, minta tolong Juan video ya. Minta tolong papa atau mama untuk videoin Juan ya. Baik Lose. Mami, tolong videoin dong.
Oh, dari sekolah minggu online ya? Oke, sini Mami videoin Juan. Oke Juan, nanti saya akan minta tolong operator untuk nampilin videomu ya Juan. Begitu videomu nampil, Juan langsung hafalan ya. Oke, silakan operator ditampilin. Ayat hafalan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah hebat, ternyata Juan hafalannya luar biasa. Luar biasa. Oke Juan, makasih ya Juan. Sama-sama Lause. Oke kalau begitu. Nah seperti itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ada lagi yang mau coba menghafal hafalan? Lause acak sekali lagi ya secara sistem ya. Oke operator silakan diacak dan ditampilin. Ternyata Sia-Sia. Oke Sia-Sia ya, siap-siap ya, HP-nya di tangan ya. Lose akan telepon Sia-Sia. Minta tolong operator diteleponkan. Halo. Halo Sia-Sia. Iya. Sia-Sia ini Lose Hadi. Iya Lause. Sia-Sia sudah hafalan? Sudah Lause. Oke kalau gitu Lose tes Sia-Sia ya. Iya Lause. Oke silakan di video dan minta tolong papa atau mama untuk videoin kamu ya Sia. Baik Lause. Mama, tolong videoin dong. Oh, dari sekolah minggu online ya? Oke, sini mama videoin kamu. Oke, Sia, Lose akan tampilin video kamu ya Sia. Silakan operator. Sudah siap Sia? Siap Lause. Oke, kalau gitu silakan dimulai. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah hebat, ternyata Sia-Sia juga hafal dan hafalan luar biasa. Oke Sia-Sia, makasih banyak ya Sia-Sia untuk hafalannya. Halo Sia-Sia, loh Sia-Sia, oh kelihatannya signalnya kurang begitu bagus ya. Tidak apa-apa, oke tidak apa-apa. Oke, begitu anak-anak dikasih oleh Tuhan. Ada lagi mau nyoba? Oh, Lose mohon maaf sebelumnya, ternyata waktunya sudah habis. Bagi anak-anak yang mau menghafalkan hafalan, bisa minta tolong orang tua kalian untuk merekam, kemudian dikirim ke emailnya sekolah minggu ya, yang ada di sini ya. Oke, kalau begitu. Oke, demikian ada hafalan dari Lose. Sampai jumpa lagi anak-anak. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berjanji kepada Tuhan. Kita mau menjadi murid Tuhan yang setia, yang rajin berdoa, baca Alkitab, dan selalu bersaksi bagi namanya. Kita sama-sama pujikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur.
Adik-adik, aktivitas hari ini untuk kelas kecil membuat topi lidah api. Kelas besar membuat origami burung. Tutorial membuat origami burung bisa dilihat setelah ibadah. Adik-adik, sekarang Sekolah Minggu Gloria sudah punya Instagram loh. Asik Asik, banget. Iya, ayo cepet di follow ya. Ya, follow. Jadi mulai sekarang aktivitas adik-adik akan ditayangkan melalui Instagram @gloria_sunday_school. Nah, pengumpulannya ada 3 cara. Yang pertama melalui Instagram Story atau post dengan menandai atau tag @gloria_sunday_school. Yang kedua melalui direct message dan mengirimkannya ke @gloria_sunday_school dan menyertakan nama anak dan kelas. Yang ketiga melalui email anak @gloriasatelit.org disertai nama anak dan kelas. Adik-adik akan dibantu oleh orang tua. Nah, selesai ibadah nanti, adik-adik bisa melihat tayangan aktivitas minggu lalu. Terima kasih Tuhan Allah Israel yang hidup. Aman sakitku stop disuruh Elisa. Yesus dan sampai ujung salib. 1 yul, 2 yul, 3 4 5 yul, 6 yul, 7 yul, 10 aman. Terima kasih Tuhan Allah Israel yang hidup. Aman sakitku stop disuruh Elisa. Mandi di sungai Yordan sampai ujung hari. 1 yul, 2 yul, 3 4 5 yul, 6 yul, 7 yul, 10 Terima kasih Tuhan Allah Israel yang hidup. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.